Dahulu kala ada seekor induk babi dan ketiga anaknya. Tiga bersaudara memiliki tinggi yang sama. Bulat, merah jambu, dengan ekor lucu yang sama. Sepanjang musim panas babi bermain di rerumputan hijau, berjemur di bawah sinar matahari, berjemur di genangan air. Tapi kemudian musim gugur telah tiba. Suatu hari ibuku berkata sudah waktunya mereka memikirkan musim dingin. Dia meminta mereka untuk membangun rumah besar. Sang adik berkata bahwa musim dingin masih jauh. Kakak tengah berkata bahwa dia akan membangun rumahnya sendiri saat dibutuhkan. Dan sang kakak memutuskan untuk membangun rumah itu sendiri. Saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda tidak melakukan apa-apa selain memainkan permainan mereka. Itu menjadi semakin dingin setiap hari. Sang adik memutuskan untuk membangun rumah dari jerami. Saudara tengah mengira akan sangat dingin di rumah jerami di musim dingin. Dia memutuskan untuk membangun rumah dari ranting dan ranting. Menjelang malam perumahan mereka sudah siap. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri dan tidak pernah merasa cukup dengan bangunan mereka. Sekarang mereka bebas dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke kakak laki-laki mereka dan melihat rumah seperti apa yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri. Kakak laki-laki sedang sibuk membangun. Dia mengoleskan batu, menguleni tanah liat, dan perlahan membangun rumah yang andal dan tahan lama. Adik laki-laki menemukan kakak mereka sedang bekerja. Mereka sangat terkejut dengan jenis benteng yang dia bangun. Kakak laki-laki itu dengan tenang terus bekerja. Adik-adik dan adik tengah mulai bercanda dan menertawakan rumahnya. Mereka begitu geli sehingga jeritan mereka bergema jauh di halaman. Kakak laki-laki meminta untuk diam karena serigala bisa mendengar mereka. Adik-adik laki-laki dan menengah semakin terhibur. Mereka memutuskan bahwa kakak laki-laki itu hanya seorang pengecut. Dan kedua saudara pemberani itu pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, mereka bernyanyi dan menari, dan ketika mereka memasuki hutan, mereka membuat begitu banyak suara sehingga mereka membangunkan serigala yang sedang tidur di bawah pohon pinus. Serigala yang tidak puas dan lapar pergi ke tempat di mana jeritan dua babi bodoh itu datang. Saudara-saudara berjalan dengan riang dan berbicara tentang betapa mudahnya mereka menangani serigala. Dan tiba-tiba mereka melihat serigala hidup yang nyata. Dia berdiri di belakang pohon besar. Dia memiliki mata yang sangat jahat dan mulut bergigi besar. Saudara-saudara begitu ketakutan sehingga ekor mereka yang kurus gemetar dengan halus. Serigala bersiap untuk melompat, dia mengatupkan giginya dan mengedipkan mata kanannya. Anak-anak babi itu tiba-tiba tersadar dan, memekik melintasi hutan, bergegas melarikan diri. Mengumpulkan awan debu, mereka bergegas ke rumahnya masing-masing. Adik laki-laki itu berlari ke gubuknya yang beratap jerami dan membanting pintu di depan serigala. Serigala menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik laki-laki, karena takut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian serigala mulai bertiup. Atap ringan segera terbang dari gubuk jerami. Serigala itu menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kedua kalinya, dan rumah jerami itu terbang ke segala arah. Serigala itu senang, mematahkan giginya dan menerkam adik laki-lakinya. Tapi babi itu dengan cekatan mengelak dan lari. Dia lari ke rumah saudara tengah. Saudara-saudara berhasil mengunci diri dan saling memandang dengan cemas. Serigala itu marah dan mulai meniup. Rumah itu agak miring. Serigala itu meniup sedetik, lalu ketiga, lalu keempat kali. Tapi rumah itu masih berdiri. Serigala menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kelima kalinya. Rumah itu berguncang dan hancur berantakan. Hanya satu pintu yang berdiri selama beberapa waktu di tengah reruntuhan. Dengan ngeri, anak-anak babi itu bergegas ke rumah kakak laki-laki mereka. Serigala itu mengejar mereka. Dia yakin kali ini babi tidak akan lari darinya. Anak-anak babi dengan cepat berlari melewati pohon apel besar bahkan tanpa memukulnya. Dan serigala tidak sempat berbalik dan menabrak pohon apel yang menutupinya dengan apel. Satu apel keras menghantamnya di antara kedua matanya. Sebuah benjolan besar melonjak di dahi serigala. Pada saat ini, adik laki-laki dan tengah berhasil lari ke rumah kakak laki-laki mereka dan mengunci pintu. Serigala berlari ke pintu, menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik-adiknya sangat ketakutan dan tidak bisa membalasnya. Dan kakak laki-laki itu tahu bahwa dia dan saudara-saudaranya tidak perlu takut di rumah batu yang kokoh. Kemudian serigala menghirup lebih banyak udara dan meniup secepat yang dia bisa. Tapi tidak peduli seberapa banyak itu meledak, tidak ada satu batu pun yang bergerak.
Dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat cerobong asap besar dan lebar di atap. Dia dengan hati-hati naik ke atap dan mulai turun dari pipa. Babi mendengar suara gemerisik. Kakak laki-laki itu segera menebak apa yang terjadi. Dia segera bergegas ke kuali, tempat air mendidih, dan membuka tutupnya. Serigala itu turun dari pipa dan langsung jatuh ke dalam kuali. Matanya membelalak ke dahinya. Serigala yang tersiram air panas terbang dengan raungan liar, dan bergegas ke hutan. Dan ketiga babi kecil itu menjaganya dan senang karena mereka dengan cerdik telah memberi pelajaran kepada perampok jahat itu. Sejak saat itu, saudara-saudara dan ibu mereka mulai hidup bersama, di bawah satu atap. Suatu ketika ada seorang tukang giling tua yang memiliki 3 putra. Ketika penggilingan mati, dia meninggalkan anak-anaknya penggilingan, keledai dan kucing. Yang tertua mendapatkan penggilingan, yang tengah mendapatkan keledai, dan yang termuda harus mengambil kucing. Kakak laki-laki itu menertawakannya, tetapi kucing itu berjanji bahwa dia akan membuat adik laki-lakinya kaya jika dia memberinya sepasang sepatu bot dan tas. Pemiliknya terkejut, tetapi memenuhi permintaan kucing itu. Kucing itu segera menarik sepatu botnya di kaki belakangnya, menuangkan gandum ke dalam karung, melemparkannya ke bahunya dan pergi berburu. Di hutan, dia membuka tas, melemparkannya ke tanah, dan menyembunyikan dirinya di semak-semak. Dia tidak perlu menunggu lama. Seekor kelinci yang penasaran berlari ke karung dan naik ke dalamnya untuk makan gandum. Dan kucing itu hanya menunggu itu. Dia melompat keluar dari semak-semak, mengencangkan karung, mengangkatnya di pundaknya, dan pergi ke istana kerajaan. Raja negeri itu adalah pencinta makanan enak. Kucing itu membungkuk dalam-dalam padanya, menyerahkan kelinci itu dan berkata bahwa itu adalah hadiah dari tuannya, Marquis de Carabas. Raja sangat terkejut dengan kejutan ini. Kucing itu membungkuk seperti bangsawan sejati dan pergi ke jalan. Keesokan harinya dia pergi berburu dengan karung itu lagi. Kali ini dia berhasil menangkap 2 ayam hutan gemuk. Raja sangat senang melihat hadiah menyenangkan lainnya. Selama beberapa minggu berturut-turut, kucing itu terus memakai ayam hutan dan kelinci untuk raja. Tapi dia tidak mengatakan apapun tentang ini kepada pemiliknya yang lapar dan kurus kering. Begitu kucing melihat seorang putri di istana, dia sangat cantik. Kucing itu menyadari bahwa dia akan menjadi istri yang luar biasa bagi tuannya. Maka raja akhirnya ingin bertemu dengan Marquis. Kucing itu menjawab bahwa mereka bisa menemukannya besok untuk berjalan-jalan di tempat pabrik berada. Dan dia sendiri berlari dengan kecepatan penuh ke penggilingan. Melihat pemiliknya, kucing itu berkata bahwa besok dia harus berenang di sungai, dan kemudian hidupnya akan berubah. Keesokan paginya, begitu dia masuk ke dalam air, kucing itu mengambil pakaiannya dan menyembunyikannya di semak-semak. Pada saat itu kereta kerajaan muncul di jalan. Kucing itu melompat ke jalan dan berteriak sekuat tenaga, "Selamatkan aku! Tolong! Marquis de Carabas sedang tenggelam." Mendengar ini, raja memerintahkan untuk menarik Marquis keluar dari air. Putra tukang giling menjadi sangat ketakutan ketika 2 penjaga mulai menyeretnya keluar dari sungai, tempat dia berjemur di air hangat. Raja memerintahkan untuk membawakannya pakaian sutranya. Putra tukang giling awalnya menolak, tetapi dia sangat menyukai pakaian bersulam emas sehingga dia dengan senang hati mengenakan pakaian kerajaan. Raja mengundangnya ke kereta, tempat sang putri cantik sedang duduk. Putra tukang giling itu tercengang, tetapi tanpa basa-basi naik ke kereta. Semenit kemudian, kereta itu meluncur melalui ladang dan padang rumput milik pemakan manusia raksasa yang tinggal di sebuah kastil besar. Kucing itu tidak membuang waktu, dan roh apa yang berlari di depan kereta menuju padang rumput, tempat penuai bekerja dengan keringat di alis mereka. Dia meminta mereka untuk mengatakan bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas, jika tidak, kanibal jahat akan memakannya. Sebelum penuai yang tercengang bisa menjawab, kereta raja berhenti. Dan ketika raja bertanya padang rumput siapa mereka, mereka menjawab dengan ramah bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas. Sementara itu, kucing itu langsung menuju kastil pemakan manusia itu. Dengan ketangkasan kucing, dia melompati dinding batu dan berjalan ke kastil. Kanibal itu sedang duduk di meja besar yang syarat dengan berbagai hidangan. Melihat kucing di sepatu bot, dia sangat terkejut dengan kelancangan seperti itu. Kucing itu mulai menggoda raksasa itu, dan berkata bahwa dia tidak bisa berubah menjadi singa. Sebelum kucing itu sempat mengucapkan kata-kata ini, kanibal berubah menjadi singa besar dengan surai berbulu lebat.
Jiwa kucing itu pergi ke sepatu botnya karena ketakutan, tetapi dia mengatasinya dan mengatakan bahwa kanibal tidak akan pernah bisa berubah menjadi tikus. Singa yang mengerikan itu menghilang, dan seekor tikus kecil muncul di tempatnya. Dan itulah yang dibutuhkan kucing itu. Dalam sekejap ia menangkap tikus itu, menangkapnya, dan memakannya. Pada saat ini, kereta kerajaan melaju ke halaman kastil. Membuka pintu kereta, kucing itu membungkuk dengan sopan dan berkata bahwa dia senang melihat semua orang di kastil Marquis de Carabas. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih mati rasa karena takjub mendengar kata-kata ini, raja atau putra tukang giling yang sudah tidak mengerti sama sekali. Kucing itu membawa para tamu ke meja. Di akhir makan malam, raja, setelah makan sampai kenyang, berkata bahwa Marquis memang orang yang sangat berharga. Oleh karena itu dia dengan senang hati akan memberikan putrinya kepada istri. Sang putri bahagia, muda, tampan, dan selain itu, dia sangat menyukai Marquis yang kaya. Segera mereka memainkan pernikahan. Jadi putra tukang giling menikah dengan seorang putri dan menjadi seorang pangeran. Mereka semua hidup bahagia selamanya, terutama kucing itu, yang dengan bangga mondar-mandir di istana dengan sepatu bot tinggi.